Halo adik-adik, selamat siang atau pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kakak. Di sini kakak akan kembali memberikan sosialisasi untuk topik kali ini, yaitu mengenai permasalahan-permasalahan internal dan eksternal saat belajar daring dan solusinya. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Yang pertama yaitu gangguan luar saat belajar. Belajar ada kegiatan yang memerlukan tempat yang nyaman dengan kondisi lingkungan yang baik. Lingkungan yang penuh dengan suara bising, tempat yang kotor, dan sebagainya bukanlah tempat yang cocok untuk belajar, sebab bisa mengurangi konsentrasi kita untuk belajar. Dalam pembelajaran daring, kita dipaksa untuk belajar di rumah. Rumah adalah salah satu tempat yang penuh aktivitas keluarga, apalagi rumah yang berlokasi pada lokasi yang ramai seperti di pinggir jalan atau di dekat tetangga yang penuh dengan aktivitas kesehariannya. Terlepas dari hal tersebut, kondisi kamar juga bisa jadi alat pemicu terganggunya proses belajar. Tentu saja kita tak boleh membiarkan kamar kita kotor, apalagi dengan penyimpanan buku yang berantakan, sehingga pada saat proses pembelajaran kita jadi lebih mengeluarkan usaha dalam mencari buku-buku yang diperlukan saat belajar. Maka dari itu, proses pelajaran sering mengalami kendala. Permasalahan tersebut juga terkadang tidak dapat dikendalikan, seperti suara bising dari suara kendaraan atau pesta tetangga. Itu sering kakak alami. Untuk mengatasi hal tersebut atau minimal menguranginya, ada beberapa solusi yang kakak tawarkan. Untuk solusi pertama yaitu ciptakan kondisi kamar yang rapi dan bersih. Tentu saja ini ya. Menciptakan kamar yang rapi dan bersih tentu saja dapat membawa dampak positif bagi kita. Lingkungan yang bersih adalah simbol kenyamanan. Jika kamar kita kotor dan tidak rapi, tentu saja dapat mengganggu pikiran kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam membersihkan kamar. Tidak perlu seketat ini ya, sesuai dengan cara kakak ya. Kalian hanya perlu ya membersihkan sesuai dengan yang kalian bisa ya, atau yang kalian rencanakan ya. Yang pertama yaitu kita bisa merapikan buku-buku pembelajaran yang kadang-kala tidak tersusun rapi. Yang kedua, membersihkan meja belajar yang kadang-kala ada bekas makanan, bekas cemilan atau sebagainya. Yang ketiga, membersihkan tempat tidur yang kadang-kala mengganggu pemandangan ya, benar-benar mengganggu pemandangan. Yang keempat, membersihkan lantai yang kadang-kala terdapat bekas makanan dan minuman serta sampah kertas yang sudah tidak terpakai lagi. Intinya bekas belajar lah. Bekas belajar kan pasti ada bekas kertasnya. Catatan ini, beberapa aktivitas tersebut hanya bisa dilakukan oleh diri kita ya. Maka dari itu, mulailah kebiasaan positif dari sekarang. Ya, tidak salah untuk memulai kebiasaan positif ya. Memang hari pertama itu sulit, tapi kemudian selanjutnya akan terbiasa dan kita bisa konsisten melakukan kegiatan yang positif secara rutin. Tugas tersebut juga tidak terlalu sulit ya, sesulit tugas kuliah. Berikutnya yaitu solusi kedua, ciptakan kondisi kamar yang kedap udara. Ya, ini penting sekali ini. Dalam hal ini kita tahu bahwa suara bising dari luar tidak bisa kita suruh untuk diam. Suara kendaraan lewat dan juga aktivitas tetangga serta keluarga tidak dapat dihindari. Untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa menciptakan kondisi kamar yang kedap suara, yang benar-benar tidak bisa masuk ya. Suara apapun itu, entah suara tangisan atau apa. Menciptakan kondisi kamar yang sedap suara bisa kita lakukan dengan menutup ventilasi udara. Kalian bisa menutup ventilasi udara dengan kardus atau hal yang bisa menghambat udara itulah dan sebagainya. Agar udara segar tetap bisa masuk, kita bisa membuka jendela kamar kita
Sebab itulah tujuan jendela ya. Ketika kita buka, udara segar bisa datang dari sana. Tidak perlu khawatir. Jadi kita tidak perlu khawatir dalam menutup lubang ventilasi udara. Berikutnya itu solusi ketiga, berkoordinasi dengan keluarga. Ya, ini penting untuk mengurangi suara-suara yang diakibatkan oleh aktivitas keluarga ya. Suara bising dari luar tidak hanya timbul dari tetangga ataupun aktivitas kendaraan di jalan, tetapi juga timbul dari keluarga kita sendiri. Keluarga adalah orang yang bisa mengerti kita. Kita bisa berkoordinasi kepada mereka, setidaknya minimal mereka bisa mengerti jam-jam belajar kita, sehingga mereka bisa berhati-hati dalam beraktivitas yang menimbulkan banyak suara. Baik, beralih ke berikutnya, yaitu perangkat seluler yang kurang mumpuni ya. Kita sering mengalami hal ini ya. Kita nabung ya. Sekarang adanya daring, jadinya kita ya terpaksa membeli perangkat yang tidak kita perlukan ya. Untuk kakak sendiri, kakak membeli perangkat ya untuk kebutuhan kuliah kakak ya. Karena perangkat kakak yang lama itu kurang mendukung, macet lah, baterai yang kurang mendukung juga cepat habis. Salah satu paksaan atau tantangan dalam belajar daring adalah keadaan perangkat pendukung pembelajaran. Tidak semua pelajar memiliki perangkat yang mumpuni. Maka dari itu perlu adanya pengolahan perangkat pintar-pintarnya. Perangkat kita perlu dimaksimalkan kinerjanya. Ada beberapa hal yang bisa dicoba. Berikut ini adalah solusi yang kakak tawarkan. Yang pertama yaitu solusi 1, bersihkan ruang penyimpanan. Ya, ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti macetnya kinerja perangkat, ruang penyimpanan pada perangkat perlu dijaga. Jika memang terdapat bekas penting pada perangkat, bisa diatasi dengan menyediakan penyimpanan eksternal ya. Penyimpanan eksternal itu seperti kartu micro SD ya, atau flash disk. Pindahkan semua datanya ke sana ya, biar enggak penyimpanan eksternalnya tidak penuh ya, sehingga tidak kinerja perangkat tidak menurun. Solusi kedua yaitu ada meminimalkan penginstalan aplikasi yang tidak penting ya. Ya, di sini penting sekali sih. Hal ini kita perlu pandai dalam mengatur perangkat kita. Perlu adanya usaha pengendalian aplikasi yang tidak penting ya, tidak penting bagi kita. Aplikasi tersebut bisa berupa permainan atau game, bahkan media sosial yang sering kita gunakan bisa jadi faktor penghambat kita. Kita bisa berakhir menikmati bermain game, bersantai, berselancar ke media sosial, serta mencari-cari atau penasaran dengan kehidupan orang lain di media sosial. Baik, solusi ketiga yaitu memperhatikan penggunaan perangkat. Bagi yang tidak memiliki perangkat yang bagus atau mewah, biasanya kondisi perangkat akan cepat rusak. Ya kan, kualitasnya memang gitu ya, tergantung harga. Jika tidak digunakan dengan benar ya, kualitasnya jika tidak digunakan dengan benar, mungkin akan mengalami sedikit gangguan. Kita perlu memperhatikan penggunaan perangkat. Disarankan untuk tidak bermain-main dengan perangkat selagi sambil mengisi daya ya. Itu bisa berdampak pada baterai yang lama-lama tidak tahan lama ya. Adanya dua perangkat dapat juga membuat kita membagi peran. Dalam hal ini penting ya, ada dua perangkat. Usahakan ada dua perangkat, yang satunya bisa dibagi untuk aktivitas belajar dan yang satunya untuk produktivitas ataupun kesehariannya, gibah atau penasaran dengan profil orang lain gitu ya, itu bisa dilakukan. Baik, yaitu topik berikutnya yaitu gangguan internal saat belajar. Salah satu permasalahan berbahaya yang sering dialami pelajar adalah gangguan yang seperti ini. Rasa jenuh, malas, dan sebagainya sulit dikendalikan. Hal tersebut bukan tanpa sebab. Bukan tanpa sebab. Kenyataan metode belajar yang monoton serta materi yang sulit dimengerti membuat pelajar menjadi lebih malas dan menunda-nunda pekerjaan. Ya, kakak juga mengalaminya. Dalam pembelajaran daring ini, hal ini seperti ini sering ditemukan, apalagi kecenderungan pelajar yang kurang disiplin saat belajar sebab tidak adanya pengawasan dari tenaga didik atau guru sendiri. Dalam hal ini, untuk menyelesaikan permasalahannya, pelajar perlu mendorong dirinya untuk agar bisa bangkit semangat dalam mengikuti proses pembelajaran.
Ada beberapa solusi yang kakak tawaran, berikut adalah solusinya. Solusi pertama yaitu bangunlah motivasi. Membangun motivasi adalah kunci untuk lepas dari lingkaran kemalasan, lingkaran setan, lingkar malas itu. Motivasi bisa dibangun dari rasa disayangi atau rasa gagal. Motivasi juga bisa dibangun dari perasaan iri hati kepada rekan yang jauh di atas kita. Namun tidak semua rasa ingin persaingan semua orang miliki. Maka dari itu perlu adanya dorongan luar. Peran tenaga didik atau guru dalam ini sangat krusial. Sebab tenaga didik bisa mendorong siswanya untuk bisa bangkit dari situasi yang sulit belajar. Selain itu, kita juga bisa membangun motivasi melalui orang-orang hebat yang tersebar pada jejaring sosial. YouTube adalah pilihan yang terbaik. Banyak video yang bersifat membangun, bersifat motivator, bersifat motivasi yang dapat kita temukan dengan mudah. Tentu saja itu adalah hal yang bagus, mengingat YouTube adalah media sosial, jejaring sosial banyak yang dikenal dan menjadi tontonan pokok masyarakat. Ya, bahkan kakak sendiri ya. Kakak suka sekali nonton video-video yang berkaitan tentang game ya. Solusi kedua yaitu hindari gangguan-gangguan pemicu kemalasan. Pemicu kemalasan bisa datang dari mana saja ya, termasuk dalam diri. Kondisi kamar yang kurang rapi serta tempat tidur yang tidak nyaman bisa membawa faktor kemalasan. Selain itu, perangkat seluler seperti telepon pintar bisa juga menjadi penyebab kemalasan. Oleh karena itu, penting adanya pengelolaan diri. Usahakan jaga kamar rapi dan jauhkan tempat tidur dari meja belajar, sebab kita bisa berakhir dengan tiduran atau rebahan. Usahakan juga jangan terlalu menginstal aplikasi-aplikasi yang bersifat candu seperti game atau bahkan media sosial. Hal tersebut bisa menjadi kesalahan fatal ya. Alih-alih kita belajar, kita malah berakhir pada kegiatan yang membuang-buang waktu ya. Dan juga kita juga tidak sadar waktu kita terbuang ya. Baik, kakak rasa materi kakak sudah habis. Baik, terima kasih untuk yang telah menonton sampai selesai. Untuk sosialisasi berikutnya saya mungkin akan buat video, oke? Untuk sosialisasi kali ini saya sudahi. Terima kasih bagi yang sudah menonton.